Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Sahabat, video ini dibuat pada saat Indonesia masih mengalami pandemi virus COVID-19. Semoga pandemi ini cepat berlalu, amin. Di kesempatan kali ini, Wangi Pandan akan membagikan resep atau cara membuat Oreo Supreme. Oreo Supreme yang terkenal mahal itu loh sahabat. Satu bungkus harganya 500.000 ya. Sebentar lagi lebaran, jadi Wangi Pandan membuat kue ini ya, atau biskuit ini, biskuit Oreo Supreme yang KW. Walaupun KW rasanya tetap enak loh sahabat, mirip dengan biskuit Oreo yang sebenarnya ya. Bahannya sederhana dan cara membuatnya juga gampang. Sahabat dapat melihat bahan-bahannya yang ada di sini ya, atau di kolom description di bawah. Siapkan 16 sendok makan tepung terigu serbaguna, 5 sendok makan mentega, kemudian 6 sendok makan gula halus, 2 sendok makan susu cair, setengah sendok teh baking powder, seperempat sendok teh baking soda atau soda kue ya, kemudian setengah sendok teh vanili bubuk. Dan untuk pengganti pasta red velvet, sediakan saja pewarna merah dan seperempat cuka ya, seperempat sendok teh ya sahabat. Kemudian untuk krim isiannya, siapkan 2 sendok makan mentega dan 7 sendok makan gula halus dan vanili bubuk jika suka ya. Kemudian untuk mencetaknya, siapkan saja plastik yang dibentuk bulat seperti ini ya sahabat. Wangi Pandan menggunakan dari bekas tutup botol aqua galon ya, yang digunting dan diberi lakban atau diberi selotip, atau bisa juga menggunakan plastik bekas tutup toples yang elastis ya. Kemudian siapkan juga 1 buah Oreo untuk mencetaknya. Untuk mengambil motifnya ya sahabat, langkah pertama, masukkan mentega dan gula halus ke dalam sebuah mangkuk. Kemudian kocok, bisa menggunakan garpu seperti ini atau menggunakan whisker ya. Kemudian kocok hingga warnanya menjadi pucat ya. Sama seperti pada saat kita mau membuat kue kering. Nah seperti ini ya. Setelah itu masukkan tepung terigunya, semuanya saja ya sahabat. Dan tambahkan baking powder setengah sendok teh, soda kue seperempat sendok teh, dan vanili bubuk setengah sendok teh. Kemudian uleni adonan ini menggunakan tangan. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya, atau gunakan sarung tangan plastik jika ada. Setelah itu, campurkan susu cair dengan pewarna merah dan cukanya ya. Cuka sebanyak seperempat sendok teh saja. Cuka dan pewarna ini untuk menggantikan pasta red velvet ya sahabat. Nah seperti ini ya. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata terlebih dahulu ya. Setelah itu tuangkan ke dalam adonan. Jadi tidak perlu menyediakan pasta red velvet lagi ya sahabat.
Gunakan sarung tangan plastik jika ada ya sahabat, karena warnanya akan merah sekali loh. Namun jika tidak ada, gunakan saja plastik yang dapat kita masukkan tangan kita ke dalamnya ya. Lalu uleni adonan ini hingga tercampur rata seperti ini. Nah, seperti ini ya sahabat, hingga dapat dibentuk. Kemudian siapkan selembar plastik dan letakkan adonan ini ke dalamnya. Dan siapkan juga gelas sebagai alat untuk memipihkan adonan ya, atau gunakan juga roller pin jika ada. Jadi bisa menggunakan gelas juga ya sahabat. Kemudian bagi dua adonan terlebih dahulu. Lalu tutup plastiknya. Plastik ini sangat berguna untuk kita mengangkat adonannya agar tidak lengket ya sahabat, dan tidak rusak. Pipihkan adonan hingga ketebalan di bawah setengah sentimeter ya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, cetak adonan menggunakan lingkaran yang kita buat tadi ya, yang dari plastik. Bisa juga menggunakan gelas yang ukurannya sebesar Oreo ya. Kemudian masukkan Oreo ke dalamnya dan tekan-tekan menggunakan jempol. Setelah itu, ambil dari bawah plastik ya sahabat, seperti ini. Kemudian tekan Oreo ke bawah dan rapikan bagian sampingnya terlebih dahulu, baru kita lepaskan ya. Nah, seperti ini ya sahabat, tercetak dengan bagus ya, bentuknya seperti ini ya. Kemudian setelah itu jangan lupa mengolesi loyang atau saringan kita menggunakan sedikit mentega ya, jangan terlalu banyak, agar kue ini atau biskuit ini tidak berminyak pada saat telah dingin nanti ya. Jadi tipis-tipis saja. Setelah itu letakkan adonan dan tata di atas saringan ini ya, atau loyang saringan ini yang akan kita gunakan dengan teflon ya. Kemudian lakukan hingga seluruh adonan ini telah terbentuk menjadi bulatan-bulatan seperti ini ya. Mudah sekali kan sahabat? Masukkan Oreo ke dalamnya, kemudian tekan-tekan dan ambil dari bawah plastik. Kemudian rapikan bagian sisi kanan dan kirinya dan keluarkan seperti ini. Nah, seperti ini ya sahabat. Jangan lupa untuk meletakkannya diberi jarak ya, karena adonan ini sangat mengembang dan akan mekar ya sahabat. Nah, seperti ini siap untuk kita panggang dengan teflon. Panaskan teflon selama kurang lebih 1 menit hingga panas. Lalu masukkan saringan ke dalamnya. Hati-hati ya sahabat, karena tepian teflon ini sangat panas loh. Gunakan garpu untuk merapikannya ya. Setelah itu tutup dan panggang menggunakan api kecil konstan selama 35 menit sampai 45 menit. Sambil ditutup terus ya sahabat. Nah, seperti ini ya. Sambil menunggu, kita buat krimnya terlebih dahulu ya. Kocok mentega bersama dengan gula halus. Cukup menggunakan whisker saja bisa kok sahabat, atau garpu ya. Kocok hingga berwarna keputihan ya, atau berwarna pucat ya. Kuning tapi agak putih gitu ya sahabat. Sahabat, jangan lupa untuk bantu Wangi Pandan ya membangun channel ini dengan cara subscribe. Karena menurut dari keterangan YouTube ada beberapa pemirsa yang lupa loh untuk subscribe channel ini. Jangan lupa ya sahabat, subscribe itu gratis lama-lamanya kok sahabat. Terima kasih ya sebelumnya. Nah, setelah krim ini berwarna putih seperti ini, siap untuk digunakan nanti ya.
Setelah 45 menit akan tampak di sini titik-titik uap air yang menandakan bahwa biskuit ini telah matang ya atau mendidih ya sahabat. Nah, kemudian buka tutupnya dan cek terlebih dahulu ya bagian bawahnya. Jika telah berwarna agak kecoklatan, tandanya biskuit ini telah matang. Nah, di sini karena warnanya merah, jadi warna coklatnya tidak terlihat ya sahabat. Kecoklatan, semburat-semburat gitu ya, dan biskuitnya telah mengeras ya sahabat, seperti ini ya. Dan siap untuk ditiriskan. Kemudian lanjutkan dengan biskuit yang berikutnya. Seperti ini terlihat biskuitnya berdempetan ya sahabat karena mengembang. Jadi jangan lupa untuk diberi jarak yang cukup. Nah, setelah semua biskuit ini telah matang, dinginkan terlebih dahulu ya hingga benar-benar dingin. Setelah dingin baru dapat kita isi dengan krimnya. Setelah dingin, ambil biskuit, kemudian balik. Nah, jika kita balik, terdapat bekas titik-titik, bekas saringan ya sahabat di sini. Namun tidak apa-apa ya, ini bagian dalam. Kemudian beri krim secukupnya. Bisa juga menggunakan plastik segitiga ya sahabat jika ada. Namun diberi sendok begini saja juga bisa kok sahabat, sama saja. Kemudian setelah itu ambil satu biskuit lagi dan tumpuk ke atasnya. Kemudian kita agak tekan sedikit ya, agar melekat satu sama lain. Dan bagian krim yang di samping ini dapat kita rapikan menggunakan sendok. Nah, seperti ini ya sahabat. Lakukan hingga seluruh biskuit ini telah kita pasangkan satu persatu seperti ini ya, dengan pasangannya masing-masing. Setelah itu biskuit ini dapat langsung kita masukkan ke dalam toples. Nah sahabat, semoga resep ini membantu memberi inspirasi untuk sahabat dalam menyiapkan kue lebaran yang sebentar lagi tiba ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.